Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Kabarnya baik dan luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi untuk memeriahkan Tuhan. Katakan haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru bagi setiap kita. Amin. Dan saya percaya ada lawatan yang baru yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala hura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila bu shakala la 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 barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bashakala barata kala bashe. Oh Yesus, Yesus, kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Betapa Engkau baik Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Shikila la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la barataka la bashi. Ura la 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 barataka la 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 barataka la barataka la bu. Shikila la 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 barataka la 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 barataka la bashi. Yes Lord, Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tidak habisnya Tuhan rahmat-Mu Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan senantiasa Tuhan melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di rumah-Mu Tuhan, Engkau akan menyegarkan kami Tuhan, akan menyembuhkan kami Tuhan, memberikan kami pemulihan seutuhnya Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu Tuhan
memuji dan menyembah Engkau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau tidak pernah Tuhan memandang dari rupa kami Tuhan, tapi Engkau melihat Tuhan dari hati kami ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan bisa sebebas-bebasnya untuk menyembah Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bila dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, melawat kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan membawa kemenangan Tuhan, kami akan membawa sukacita itu Tuhan, kami akan membawa Tuhan damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan sama kanan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar Engkau biasa. sungguh luar Engkau biasa. sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Yes, Lord Jesus. Bersemangat untuk menyembah Tuhan. Amin. Melompat untuk Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
kiri, Engkau memang sungguh luar biasa pagi hari ini. Engkau memang sungguh luar biasa. Dan kita akan sama-sama deklarasikan, kita akan katakan Tuhan Yesus baik 3 kali dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang baru. Amin. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Jadi waktunya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Baik setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan Tuhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yes, Lord Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan
Apa yang kami berikan Tuhan pada saat ini kepada Engkau Tuhan. Hati kami, pita suara kami, penyembahan kami Tuhan. Saya mengajak kita semuanya, bagi bisa bahasa roh, ayo bangkit roh kita bersama-sama. Bagi yang masih bisa, mari katakan Tuhan Yesus baik. Kami butuh Engkau. Kami sungguh butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber berkat kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau sumber segala sumber Tuhan bagi kami Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau mengatakan Tuhan, isi hati kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Beri saudara-saudari jangan melihat kanan ke kiri. Pejamkan mata kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa yang saudara rindukan, saudara memiliki sakit penyakit, mintalah kesembuhan kepada Dia yang sumber, segala sumber yang akan menyembuhkan setiap kita. Bagi kita yang mengalami pergumulan hidup, datang kepadanya dan Dia sanggup untuk memulihkan setiap kita. Kami minta ampun Tuhan kalau kami ada salah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak rintangan Tuhan yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan membaharui pembaharuan Tuhan di dalam Tuhan, mengalami pemulihan yang sesungguhnya ya Tuhan Yesus. Shikila barata kalabasha, urabasha kalabasha, shakala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala bus. Shikila la 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 barata kala basha kala la 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 barata kala bashikila barata kala basha pura barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bashikila barata kala basha pura la 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 barata kala bashikila ba shakala la 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 barata kala bashikila la 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 barata kala basha shikila la 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 barata kala basha kala barata kala ba. Oh Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami. Haleluya Yesus, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord Jesus. Ya Tuhan, ku kagum rumah
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Bila saudara yang nyanyikan, ku kagum akan Engkau, ku kagum Yes Lord Jesus, Engkaulah yang kami kagumi ya Bapa. Yes. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, bawa ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Dan saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa.
Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Kasih Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan Bapak. Kau selalu ada Bapak di sekeliling kami Bapak. Kau selalu melindungi setiap kami Bapak. Kami bersyukur Bapak karena kami mempunyai Allah yang hebat Bapak. Ya Bapak, berkati kami lebih lagi Bapak. Ubahkan kami lebih lagi Bapak. Kami ingin Bapak selalu Bapak menjadi alat-Mu Bapak. Kau pakai kami lebih lagi Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Kiranya Kau berkati bibir mulut hamba Bapak. Biarkan kata-kata sederhana keluar dari mulut hamba-Mu ini Bapak, dan bisa menjadi rema untuk setiap kami Bapak. Hamba yang tidak bisa apa-apa ini Bapak, hamba yang bodoh ini Bapak, tetapi Engkau Bapak yang memampukan hamba. Sehingga kami semua Bapak bisa berdiri kembali lagi di sini Bapak. Dan kami siap Bapak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Wow. Harus selalu luar biasa ya. Ya, hari ini saya sebenarnya sedikit kaget ya, karena kalau kita dengar tadi VOP itu menceritakan tentang masalah ujian ya. Karena sama seperti yang akan saya bawakan hari ini. Hari ini saya akan membawakan temanya itu adalah menghadapi masalah bersama Tuhan. Amin. Amin ya. Setiap masalah kita harus serahkan sama Tuhan. Ada di sini yang nggak punya masalah? Yang nggak punya masalah angkat tangan. Nggak ada ya. Ya, semuanya punya masalah. Yang nggak punya masalah biasanya anak kecil. Itu pun karena masalahnya masih ditanggung sama orang tuanya. Ya, kalau sudah mengerti berbicara biasanya sudah punya masalah. Di bangku sekolahan juga pasti sudah mempunyai masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita. Selama hidup kita itu jadi kita nggak selalu hidupnya enak-enak aja. Ya, jadi saya ingin beritahukan kembali, selama hidup kita itu nggak selalu lurus-lurus aja, nggak selalu senang-senang terus, nggak selalu enak-enak terus. Tetapi kita diberikan sama Tuhan itu berikan kita ujian.
masalah. Untuk apa? Supaya kita bisa lebih dewasa lagi. Supaya kita bisa lebih kuat lagi. Ya. Ada yang pernah main game? Pasti semua pernah main game ya. Nggak mungkin nggak main game. Walaupun main game Tetris lah ya, setidaknya pasti pernah bermain game. Jadi game itu kalau misalnya kita lihat ada level-levelnya, benar ya? Level itu sama seperti masalah. Level 1 mungkin masalahnya tidak terlalu berat. Naik ke level 2, level 3 dan sampai selanjutnya. Tapi sadarkah kita bahwa di setiap level itu semakin sulit? Dan ketika kita sudah mendapatkan level tersulit, kita kembali lagi ke level awal, itu jadi mudah, betul ya? Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kita masalah, kita diberikan sesuai dengan porsi. Dari level terrendah sampai tertinggi. Sehingga ketika kita sudah berada di level tertinggi, kita sudah mudah melakukan level-level yang rendah. Yang ingin saya sampaikan di sini juga adalah ketika kita dapat masalah, kita harus tahu siapa yang bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan adalah Tuhan kita. Hanya Tuhan kita yang bisa diandalkan. Boleh dibantu buka Mazmur 46 ayat 2. Ya. Oke, mari saya bacakan. Ini beda ya. Di sini ayat 2. Ya. Ya, itu ada yang bagian 46 strip 2. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Jadi di sini kita sudah harus tahu ya. Tempat perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau sudah dibilang sangat terbukti, kalau dibilang soal predikat, wah ini udah paling hebat. Jadi nggak perlu kita pikirkan ke hal yang lain lagi. Jadi kalau misalnya kita dapat masalah, kita larinya cuma sama Tuhan aja. Kita larinya cuma sama Tuhan Yesus kita. Karena sudah terbukti, sangat terbukti ya. Bukan sudah lagi. Sudah itu boleh bukakan lagi Mazmur 50 ayat 15. Ya. Saya bacakan kembali demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Jadi di sini kita udah harus tahu ya. Kita harus berseru cuman sama siapa? Sama Tuhan. Dalam waktu kesesakan. Karena Tuhan akan membantu kita meluputkan segala masalah kita. Ya, kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Karena Immanuel. Arti Immanuel apa? Allah beserta kita. Jadi Tuhan itu selalu beserta kita. Jangan pernah takut dengan masalah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang, tanya sama saya, gampang nggak sih? Kalau cuma ngomong doang mungkin gampang. Tapi memang seperti itu yang harus kita lakukan. Saya ini, kalau dibilang punya banyak masalah, punya. Banyak masalah saya, banyak. Kita semua pasti punya masalah tersendiri. Mungkin waktu saya kecil saya tidak punya masalah. Tetapi saya pembuat masalah. Ya. Saya itu dulu kecil itu pembuat masalah. Kalau bahasa kampung saya troublemaker ya. Jadi saya dibilang pembuat masalah. Nggak ada masalah, setiap hari pun saya cari masalah. Ya, memang itu kerjaan saya. Suka saya dengan masalah. Karena kalau nggak ada masalah, orang tua saya nggak nengok saya. Dulu seperti itu. Saya mempunyai masalah dalam keluarga. Sehingga terjadilah pembuat masalah. Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu sangat sayang kepada saya. Tuhan itu benar-benar tidak melihat rupa. Ya, sebagian orang melihat rupa, tetapi Tuhan nggak pernah lihat rupa. Tuhan lihatnya hati saya. Anda bisa lihat saya sekarang berdiri di sini, keren ya, pakai jas. Sudah itu rambut saya pendek. Kalau misalnya Anda lihat saya dulu, rambut saya panjang. Ya, jambang saya bisa diikat kanan kiri. Saya memakai
17 tindikan dengan badan saya yang ada sedikit tato. Orang melihat saya pasti ini si biang masalah, bukan pembuat lagi, tetapi si biang masalah. Memang seperti itu, banyak orang yang berpikir seperti itu, tetapi Tuhan gak pernah lihat itu. Tuhan tarik saya kembali, Tuhan rubahkan saya, Tuhan perlengkapi saya. Sehingga saya tahu, ketika saya ada masalah, saya larinya kemana. Amin. Ya, saya pernah punya masalah dan ingin mengakhiri hidup saya, karena saya betul-betul mentok. Ya kalau di level game itu level yang sulit buat saya stuck di sana. Ada beberapa game yang kita nggak bisa lewati dalam waktu 1 hari bahkan 3 hari. Jadi kita harus berhenti dulu di sana. Biasanya kalau ada yang kayak gitu stres. Nah itu yang membuat saya stres waktu itu. Saya sempat ingin mengakhiri hidup saya. Tetapi cara Tuhan tetap berbeda. Saya ingin mengakhiri hidup, tetapi Tuhan itu berkata lain. Saya belum waktunya berhenti. Jadi dengan caranya Tuhan, saya nggak jadi mengakhiri hidup. Tetapi saya mengakhiri penderitaan saya mengakhiri masalah saya. Dengan cara kembali lagi sama Tuhan. Ya, Tuhan cari saya, Tuhan arahkan saya untuk kemana, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya. Di sini saya ada 4 poin. Ya, untuk menghadapi masalah bersama Tuhan. Yang pertama itu mendekat dengan Tuhan. Terkadang dari kita itu ketika kita dapat masalah, kita malah lupa sama Tuhan. Kita malah ninggalin Tuhan. Kita lebih fokusnya sama masalah kita. Ya. Ada ibadah, ada cool ya. Karena ada masalah, jadinya bad mood. Gak usah ikut dulu, ini lagi ada masalah. Saya jadi ninggalin. Ya, jadi kita lupa sama Tuhan, kita malah ninggalin Tuhan, kita malah lebih fokus ke masalahnya. Padahal perlu kita sadari bahwa di dalam perkumpulan bersama Tuhan, terkadang Tuhan berbicara lewat teman-teman kita seiman. Di tempat ibadah, terkadang kita datang, di situ mendapatkan suatu jawaban. Itu yang terkadang kita tidak sadari dan kita malah menjauh. Kita malah lebih fokus ke masalahnya, sehingga kita tertutup oleh masalah. Dan kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa dan menjadi stuck. Kalau stucknya cuman yang santai-santai aja mungkin masih tidak terlalu kenapa-kenapa. Kalau stucknya seperti saya, yang ingin mengakhiri hidup, itu sangat-sangat berbahaya. Makanya jangan pernah meninggalkan perkumpulan bersama teman-teman seiman. Jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika dalam ada masalah. Karena di dalam Alkitab pun ada dituliskan di Ibrani 10 ayat 25. Ya. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya, jadi di sini jelas, jangan pernah ninggalin pertemuan-pertemuan. Apalagi pertemuannya bersama dengan teman-teman atau saudara-saudara seiman. Karena di situ banyak jawaban untuk menyelesaikan masalah kita. Ya. Dulu saya pernah ingat, saya kenapa bisa berat datang ke gereja ini, akhirnya saya bertumbuh di sini, karena banyak jawaban yang saya terima. Dan juga jangan pernah merasa kita disindir, ya, sehingga ketika pas mendengarkan kebenaran firman merasa tersindir. Padahal itu teguran. Teguran itu karena Tuhan itu sayang sama kita. Tadi ada dikasih tahu seorang bapak menghajar anaknya. Karena apa? Karena dia sayang sama anaknya, makanya dihajar. Supaya apa? Supaya kembali lagi benar. Begitu juga dengan bapak kita di sini, dia membawakan kebenaran firman dan itu hanya dulu sama Tuhan. Jadi terkadang itu jawaban untuk kita. Mungkin terkadang kita merasa saya tersindir. Tetapi percaya, bukan hanya untuk kita saja, itu untuk semua yang hadir di saat itu. Dan itu adalah jawaban dari Tuhan lewat hambanya, yaitu Bapak kita sendiri. Ya, saya dulu sering banget
terasa tersindir, terasa banget kesel ya. Hari ini saya lagi emosi datang, malah sharing firmannya kena banget di saya ya. Jadi waduh, pengen banting-banting nggak mungkin kan. Tapi akhirnya setelah saya mulai diubahkan, saya sadar, oh ini loh jalan Tuhan, oh ini loh Tuhan itu berbicara lewat ini supaya saya mengerti ya. Karena nggak mungkin tiba-tiba Tuhan turun jereng depan muka saya langsung ngomong ya. Saya malah kaget, jantungan, malah ketemu sama Bapak cepet ya kan. Jadi Tuhan punya caranya masing-masing ya. Tuhan punya caranya. Dengan caranya Tuhan kita percayakan sama Tuhan. Tuhan berbicara lewat orang di sekitar kita sehingga kita nggak kaget. Dan kita hanya harus nahan hati. Gesekan, masalah itu pasti ada. Tapi kembali lagi ke diri kita. Kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, kita pasti sudah tahu. Ya, ini nggak perlu sampai sakit hati. Ya, saya sering banget lah merasakan hal-hal seperti itu, sehingga akhirnya saya bisa berubah dan sesantai sekarang. Puji Tuhannya. Tapi itu bukan dengan kekuatan saya ya, itu dengan bantuan Tuhan. Kalau misalnya dulu saudara-saudara bertemu saya di Jakarta bilangnya golcok ya, senggol bacok. Tapi sekarang kalau disenggol, ya udah senyum ya. Senyum ya, dompet hilang enggak. Saya pesulap bukan pencopet ya. Kalau dulu di Jakarta gitu ya, disenggol hilang dompet ya. Saya enggak. Itu adalah yang pertama. Yang pertama itu mendekat dengan Tuhan. Dengan mendekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban lewat teman-teman sekitar, lewat perkumpulan-perkumpulan. Jangan pernah lupakan ibadah dan ibadah-ibadah rumahan seperti kul. Itu sangat penting. Dan kita memang diwajibkan ikut kul. Jangan merasa cuman kayaknya yang penting hari Minggu. Tidak. Semua perkumpulan bersama saudara-saudara seiman itu sangat penting. Di situ menguatkan kita. Karena di kul sebenarnya lebih enak karena secara rumahan kita merasa lebih santai. Ya, kita bisa kembali bertanya, bisa ada dua arah ya. Sedangkan kalau di sini saya cerita, saya memberikan kebenaran firman, saudara-saudara hanya mendengarkan. Makanya harus tetap hadir di kul. Ya, kita juga ada beberapa kul di gereja kita, kita tinggal ikutin yang mana saja. Ya. Dan saya juga masih ikut kul, walaupun saya di kul youth ya. Untuk yang bapak-bapak jangan iri dengan saya ya. Saya masih di kul youth ya. Karena memang saya masih muda, walaupun sudah bapak-bapak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah menguatkan iman. Tuhan itu akan selalu memberikan jalan keluar buat kita semua. Buat hamba-hambanya. Apalagi kita yang dekat dengan Tuhan. Tapi kita harus benar-benar menguatkan iman kita dulu. Kita harus percaya bahwa saya yakin dan saya percaya Tuhan pasti memberikan jalan. Ketika kita beriman dan kita mengucapkan, Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Tuhan nggak mungkin diam. Tetapi dengan caranya Tuhan. Ya, kita juga tahu dulu bangsa Israel itu melewati sampai ke tanah perjanjian, terdapat beberapa mujizat. Salah satunya adalah laut terbelah. Laut terbelah itu dengan menggunakan iman. Ketika mereka percaya bahwa ini nggak bisa dilewati, tetapi dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, hal yang mustahil menjadi terjadi. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, laut terbelah menjadi dua. Mereka lewat dan sehingga bisa selamat dari lautan itu. Itu karena iman. Itu karena kekuatan Tuhan beserta dengan kita. Ini coba dibuka di Yosua 1 ayat 9. Ya. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, jadi jangan pernah takut. Iman kita harus dikuatkan.
Ngomong soal iman, dulu ada satu kejadian yang saya sempat berpikir tidak mungkin. Yaitu dulu ada acara Empower 21. Semua bisa dapat tiket. Tiket di saat itu sangat susah. Karena banyak yang mau hadir, ya. Waktu itu saya berpikir saya nggak akan bisa pergi karena saya belum dapat tiket. Dari antara semua tim di gereja ini semuanya dapat tiket kecuali saya. Tetapi pada saat itu saya pikir saya mau nekat. Saya beriman, saya pikir saya nggak takut. Sebelumnya saya sempat down, tapi Bapak menguatkan saya. Akhirnya saya langsung dobrak. Saya percaya dengan iman, berangkat dulu aja. Nyampe di depan pintu. Yang penting nyampe depan pintu, pasti dibukain pintunya. Tuhan pasti buka jalan. Sebelum saya berangkat, beberapa hari sebelum saya berangkat, ada orang yang menawarkan tiket. Dan akhirnya saya bisa punya tiket, dan akhirnya saya bisa ikut Empower 21. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu menggunakan iman, ya. Kita harus benar-benar menggunakan iman. Iman kita harus benar-benar kuat, percaya. Terkadang kita pikir mustahil, tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga, bersyukur akan kehidupan yang kita jalani. Ya, kita tahu tentang Paulus sama dengan manusia pada umumnya. Rasul Paulus itu juga pernah mengalami suka, mengalami duka, mengalami susah, senang, kelebihan, kekurangan. Ya kan, dalam hidupnya kita tahu. Tetapi sampai akhir hayatnya Paulus tetap bersyukur dan mencintai Tuhan. Jadi di sini kita harus tahu kekurangan, ya. Terkadang kita mungkin kekurangan. Tetapi kita harus sadar dengan kekurangan kita masih ada yang lebih kurang dari kita. Jadi kita harus bersyukur dengan hidup kita. Dengan kita bersyukur, kekurangan itu jadi tidak terasa. Dengan mengucap syukur selalu, Tuhan akan membantu kita. Ya, kuncinya cuma bersyukur aja. Kadang kalau dipikir bersyukur, setiap hari saya bersyukur. Tapi pas dia saat keadaan susah, bersyukur susah. Memang susah. Tapi bila kita benar-benar bisa tetap bersyukur, percaya, Tuhan akan buka jalan. Akan ada banyak mujizat yang kadang kita nggak pernah pikirkan, tapi Tuhan berikan. Ya. Yang penting bersyukur aja dengan hidup kita. Jangan tengok kanan, jangan nengok kiri. Seberang roda 4, seberang roda 6. Kita cuma roda 2. Bersyukur kita masih punya roda. Dan kita masih bisa melakukan segala aktivitas. Ya. Ya, saya juga pernah kena seperti itu, ya. Saya pernah cerita bahwa saya dibeda-bedakan karena saya tidak mempunyai roda 4. Sebenarnya saya punya roda 4. Cuman beda kemudi, dua-dua. Ya, itu saja bedanya. Tapi kembali lagi kan, saya akhirnya bersyukur dengan kehidupan saya. Saya masih punya roda 4, walaupun beda kemudi. Ya. Terkadang ada orang yang cuman punya 2 doang, atau bahkan tidak punya. Jadi kita harus benar-benar bersyukur. Bersyukur dengan kehidupan yang telah Tuhan berikan sama kita. Kita bisa hidup sampai saat ini, itu udah bersyukur banget. Ya, masih mau komplain. Kalau Tuhan bercanda, napas dihilangin, coba bagaimana, ya. Jadi bersyukur aja dengan apa yang Tuhan berikan sama kita. Dan itu masih sering saya pelajari sampai pada saat ini. Saya terkadang masih sering emosi, karena saya emosi, ya. Saya tipe orang yang emosian. Jadi sedikit kena senggolan, saya benar-benar bisa emosi. Saya bisa marah dan terakhir lupa. Dan akhirnya saya sekarang tuh sering ingat bersyukur. Oh iya. Jadi bersyukur ini masih saya pelajari. Dan saya percaya Tuhan akan memampukan saya. Saya yakin Tuhan akan terus bantu saya. Yang penting kita betul-betul berpegang teguh dan kita berharapnya cuma sama Tuhan aja. Jadi Tuhan bantu kita.
Ya, Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Ya, demikianlah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi bersyukur dulu aja dengan kehidupan kita. Ya, jangan pernah merasa iri dengan apa yang orang lain punya. Ya, seperti di iklan rumput tetangga lebih bagus. Kita berlomba-lomba untuk nyebrang ke rumput tetangga, ternyata rumput sintetis, ya, rumput palsu. Buat main futsal, makan tuh. Jadi jangan langsung terkontaminasi. Wah, kayaknya rumputnya seger banget tiap hari, kayaknya warnanya hijaunya betul-betul hijau. Ya, ternyata buat main futsal, nggak bisa buat parut. Makanya, jadi kita harus benar-benar jangan pikirkan hal yang lain. Tertuju sama hidup kita dan Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Segala pencobaan yang ada sama kita itu Tuhan pasti tahu takarannya. Tuhan gak pernah kasih yang lebih dari takaran kita. Tuhan gak kasih, karena Tuhan tahu batas kita sampai semana. Makanya Tuhan itu kasihnya bertahap. Dari yang kecil, nanti diberikan yang sedang, diberikan yang besar. Supaya kita semakin dewasa, kita semakin kuat. Kan nggak mau kita jadi anak bayi terus, ya kan? Saya aja pengen anak saya sekarang bisa jalan, ya. Nggak mungkin saya mau lihat anak saya tidur terus. Waktu dia pertama bayi tidur terus kayaknya enak, pengennya bisa jalan, ya. Sekarang dia udah bisa ngerangkak. Sebenarnya saya pengen dia tidur aja, karena saya capek juga kalau dia ternyata suka ini. Tetapi saya pengen dia bisa jalan, bisa bicara, ya. Jadi sama seperti itu. Kita diberikan step by step. Nggak langsung lahir jedret lari, ya kan? Kaget juga dokter dan orang tuanya ketika anak itu lahir langsung lari. Makanya diberikan bertahap. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita diberikan ujiannya setahap demi setahap. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, di sini jelas dikasih tahu lagi, akan diberikan jalan keluar. Kalau udah ada jalan keluar, ya udah. Makanya jangan selalu berpikirnya ke manusia. Sama yang seperti yang saya bilang di pertama, kita meninggalkan Tuhan cuman karena ada masalah. Terkadang kita berpikir tidak ke Tuhan dulu, larinya ke manusia. Dan terakhir, yang terjadi sakit hati. Itu yang sering terjadi. Dan poin keempat itu adalah berdoa. Berdoa ini terdengarnya sederhana, ya. Cuma doa. Tapi sebenarnya kuasa doa ini sangat luar biasa. Kita bisa sampai ada saat ini, kita masih bisa dalam keadaan tenang karena ada doa. Doa dari Bapak kita, doa dari saudara-saudara kita, sehingga kita masih sampai sekarang. Dengan ada masalah, kita berdoa. Jangan larinya ke manusia dulu. Kebanyakan dari orang-orang itu ketika dapat masalah, dia carinya manusia dulu. Yang terlihat. Dia cari manusia, dia minta pertolongan dari manusia. Harusnya yang kita lakukan adalah
berdoa. Yang dicari itu langsung Tuhan. Tuhan dulu yang dicari. Kita minta tolong sama Tuhan. Kita doa, kita ngobrol sama Tuhan, kita ceritakan semuanya sama Tuhan. Sehingga Tuhan yang mengirimkan manusia itu datang ke kita, membawa bantuan. Jadi jangan sampai salah, ya. Banyak yang lari dulu, cari orang-orang, setelah sakit hati baru berdoa. Karena caranya salah. Sebenarnya yang benar itu adalah kita doa dulu, sehingga Tuhan yang akan mengirimkan bantuan sama kita. Jadi larinya tetap sama Tuhan dulu. Doa itu sangat penting banget. Bagi kita yang percaya dari kecil, sebelum makan kita disuruh doa, sebelum tidur kita disuruh doa. Pergi kemana-mana kita disuruh berdoa, karena kuasa doa itu memang sangat luar biasa. Kemarin saya juga sempat bilang sama anak-anak GC, siapa yang doanya 1 hari 3 kali? Banyak yang angkat tangan. Saya bilang kalau bisa jangan 3 kali. Kenapa? Jangan 3 kali. Pagi bangun doa, sarapan doa, mau berangkat doa, habis. Ya, jadi makan siang, makan malamnya nggak doa dong. Jadi doa itu jangan dihitung. Ada hal apapun doa. Saya bukan tipe orang yang suka berdoa. Tetapi karena akhirnya saya diberitahu sama Tuhan, ketika Tuhan berbicara lewat hambanya, doa itu sangat penting. Saya jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Bahkan dalam pekerjaan saya yang sering di jalan, di motor saya berdoa. Cuma nggak merem ya. Kalau di motor jangan merem. Sekali melek, depan truk ya. Jangan. Kita bisa berdoa tapi menggunakan hikmat. Di jalan saya sering doa, saya sering nyanyi puji Tuhan ya. Cuman kalau keadaan lucu ketika lagi bersemangat, lampu merah, volume saya hilang ya. Biasanya seperti itu karena takut orang sebelah kaget. Doa itu sangat penting, benar-benar penting. Apalagi bagi kita orang yang percaya. Karena berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Cara kita berbicara sama Tuhan, doa. Makanya setiap ada masalah, ada kekurangan, mau curhat, doa. Karena pernah dibilang, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, doa. Ya. Tapi nggak selalu harus di kamar, dimanapun bisa berdoa. Cuman maksudnya itu adalah supaya kita kalau ada masalah langsung doa. Nggak perlu doa keras-keras juga, teriak-teriak, nggak usah. Ya. Cukup kita dan Tuhan aja yang tahu. Karena Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti dengar, walaupun kita mengucapnya dengan nada pelan. Karena Tuhan maha mendengar. Makanya akhirnya saya buat doa itu jadi setiap hari. Dalam 1 hari sekarang saya sudah nggak tahu lagi berapa kali berdoa. Karena memang berdoa sangat penting. Dengan doa itu segala masalah yang tadinya mau datang sama kita, Tuhan tolak. Di motor mungkin ada kecelakaan, Tuhan jauhkan. Karena apa? Karena kita sudah doa. Sebelum kita jalan, kita doa, Tuhan sudah persiapkan semuanya. Percaya nggak percaya, bagi mungkin saya pekerja di jalan, kita tahu cuaca Batam sering hujan, panas tiba-tiba, hujan lagi, panas tiba-tiba. Tetapi puji Tuhannya sampai sekarang baju saya nggak pernah basah. Memang karena saya bawa jas hujan. Tetapi terkadang kan kita lagi jalan, keadaan di jalan kencang, tiba-tiba hujan lebat. Betul ya? Tetapi karena berkat kebaikan Tuhan, setiap kali hujan itu mau turun, itu biasanya saya lagi dalam keadaan santai. Dan biasanya kayak sudah ada pemberitahuan. Saya merasa kayak, oh harus pakai jas hujan. Dalam keadaan panas, saya pakai jas hujan. Saya jalan, semua orang nengok di jalan. Karena jas hujan saya warna kuning. Jadi orang nengok, ini orang ngapain pakai jas hujan panas-panas. Seketika itu langsung hujan lebat. Ya, jadi itu bukan saya yang hebat. Tuhan yang hebat, Tuhan udah kasih pertanda. Biasanya saya ngerasain pertanda itu kalau anginnya kencang. Anginnya udah kencang banget, wah ini kayaknya mau hujan. Mau nggak mau saya pakai jas hujan. Saya juga pernah merasakan sakit perut, betul-betul sakit perut, jalan, di
depan jalan tiba-tiba macet. Jadi saya belok ke pom bensin. Setelah saya masuk ke pom bensin ternyata hujan lebat. Ya, jadi cara Tuhan itu kita nggak tahu bagaimana. Tuhan belokin saya dulu, ya udah silakan. Ya, karena di depan ini bakal hujan lebat. Ketika saya keluar, hujannya berhenti. Jadi saya pulang. Selamat. Makanya doa itu sangat penting. Jadi kalau ada apapun, ingatnya sama Tuhan dulu. Ya, jangan ingat kemana-mana, ingatnya sama Tuhan dulu. Ini saya punya anak Sander sedang sakit, demam sudah masuk 2 hari, sama ini 2 hari. Yang saya lakukan apa? Doa. Ya terkadang kita pikir, masa sakit didoain? Ke dokter lah, ke dokter iya juga, tapi doa iya juga. Ya, itu adalah menjadi suatu masalah buat saya karena anak saya sakit. Ya, saya jadi kurang tidur karena otomatis dia jadi merengek terus. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan menyembuhkannya. Karena saya juga bingung. Biasa saya lihat anak-anak yang lain kalau sakit lemes diem, tidur nangis. Ini nggak tahu karena memang badannya agak kuat pecicilan. Jadi walaupun dia demam, dia masih bisa gerak, ngajak main. Cuman memang agak sedikit rewel aja. Jadi perlindungan Tuhan itu sampai ke anak saya, ya. Ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, anak kita yang belum ngerti apa-apa itu dijaga Tuhan juga. Dalam keadaan sakit dia masih bisa main, dia masih bisa ketawa-ketawa, dia masih suka gebuk-gebuk lantai. Sampai sebegitunya, terkadang saya pikir, waduh Tuhan, kok Tuhan mau sih betul-betul melindungi saya sama keluarganya. Dengan seperti itu akhirnya saya betul-betul percaya cuman Tuhan aja yang harus dimuliakan. Kalau setiap ada apapun juga cuman sama Tuhan aja. Saya sudah nggak pernah berpikir aneh-aneh lagi. Kalau dulu saya pernah berpikir untuk mengakhiri hidup, sekarang saya pikir cari Tuhan. Biar Tuhan yang bantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Masalah sama pergumulan itu ada bukan untuk kita pikul. Terkadang kita salah karena masalah itu kita pikul sendiri. Kita coba menyelesaikan dengan kekuatan sendiri. Kita yakin dan percaya bahwa dengan masalah ini, dengan kekuatan saya bisa kok nyelesain. Terakhir bukan selesai malah kita pikul. Masalah ini bukan untuk kita pikul, tapi untuk kita minta bantuan sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan, kita andalkan Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah, ingat carinya siapa? Tuhan. Ada 4 poin yang telah saya berikan. Saya kembali lagi. Yang pertama itu tadi mendekat dengan Tuhan. Yang 2 menguatkan iman. Yang ketiga bersyukur akan kehidupan yang kita jalani. Dan yang keempat adalah berdoa. Terdengar simpel semua, tetapi percaya, kuasanya sangat luar biasa. Saya akan memberikan ilustrasi. Di sini ada gelas dan mineral ya. Sekarang kita anggap bahwa air ini adalah masalah. Ada yang tahu beratnya berapa? Sekarang saya pegang ini beratnya berapa, ada yang tahu? 500 gram. Ada lagi? 1 kilo, 2 kilo? Enggak sampai 1 kilo, 2 kilo. 2 gram, 3 gram, 4 gram.
Sebenarnya yang dipermasalahkan bukan beratnya, tetapi seberapa lama saya pegang. Ini kalau saya pegang cuma 15 detik, saya masih kuat. Tapi kalau saya pegang setengah jam, tangan saya udah mulai kesemutan. Kalau 1 jam lebih, mungkin saya sudah mati rasa. Kalau saya pegang seharian, bisa lumpuh cuman gara-gara megang gelas begini doang. Jadi itu yang terjadi sama kita. Masalah itu ada, jangan kita pegangin terus-menerus. Kita harus serahin sama Tuhan. Kalau kita semakin lama kita pegang, lama-lama lumpuh. Kita serahin sama Tuhan. Kita doa, kita ngobrol sama Tuhan. Bantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Ketika kita percaya, Tuhan itu membantu kita, masalah kita akan hilang. Masalah yang tadi kita lihat di sini menjadi satu berat, menjadi air yang ada di dalamnya ini membuat gelas ini menjadi semakin berat. Kalau kita percayakan dengan Tuhan, masalahnya akan dihilangkan sama Tuhan. Sehingga berubah menjadi butir-butir salju, yang berarti menjadi keindahan. Air akan berubah, masalah akan berubah dengan cara kita minta sama Tuhan supaya untuk bantu kita. Masalah akan menjadi hilang dan akan menjadi suatu keindahan. Dan kita akan semakin percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kita akan semakin benar-benar mencintai Tuhan. Karena dengan kita andalkan Tuhan, ketika Tuhan membuat mujizatnya, ketika mujizat itu dan kita rasakan, kita pasti langsung wow, kita tergagum-kagum bahwa Tuhan itu benar-benar sangat luar biasa. Maka dengan seperti ini, serahkanlah semua masalah kita sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan kemenangan buat kita. Oke, saya minta para pemusik untuk naik ke atas. Hari ini kita belajar bahwa masalah itu akan selalu ada di dalam hidup kita. Masalah itu gak akan pernah hilang dari hidup kita karena kita masih tinggal di dunia. Tetapi percaya bahwa dengan adanya masalah, kita akan semakin kuat bila kita bisa menyelesaikannya. Tapi jangan menggunakan kekuatan sendiri. Minta bantuan sama Tuhan. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Tetapi kita butuh bantuan Tuhan. Kita butuh mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Oke, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu.
sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ya Bapak ya Tuhan kami, terima kasih Bapak. Kami bersyukur sekali Bapak, kami berterima kasih Bapak kepadamu Bapak. Kami tahu Bapak, masalah akan selalu ada di dalam hidup kami Bapak. Kami tahu Bapak, tetapi kami yakin dan percaya dengan masalah Kau membantu kami Bapak, untuk kami lebih naik level lagi Bapak, untuk kami menjadi lebih kuat lagi Bapak, untuk kami diperlengkapi lebih lagi Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Kami belajar Bapak, bahwa dengan masalah ini Bapak, kami akan menyerahkannya Bapak di dalam kuasa tangan-Mu Bapak. Karena kami tahu Bapak, kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa menggunakan kekuatan kami sendiri Bapak. Kami tahu Bapak bahwa Engkau lebih mengerti, Kau lebih peduli Bapak dengan keadaan kami Bapak. Sehingga Bapak, kami akan tetap belajar untuk menyerahkan semuanya di dalam kuasa tangan-Mu Bapak. Ya Bapak, kiranya Bapak buatlah kami lebih lagi Bapak, lebih bersyukur lagi Bapak. Dan kami akan selalu Bapak menggunakan doa Bapak untuk berkomunikasi dengan Kau Bapak. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapak. Kami serahkan semuanya di dalam kuasa tangan-Mu, dan kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidup kami Bapak. Bagi setiap semua yang percaya, mari kita sama katakan, amin. Selesaikan masalah tanpa masalah, karena ada Tuhan Yesus. Jadikan masalah dengan ujian, karena ketika kita lulus ujian, kita dapat promosi Tuhan. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga sudah terbuka saat ini untuk kita semua. Pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat hikmat sorgawi, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Israel, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.